Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah. Para bapak, para ibu, saudara-saudara, teman-teman setia yang ada di sosmed. Di sini alhamdulillah syukur kita dapat berjumpa kembali dengan Abah Thoyib. Dengan ini kita selalu mendapatkan nikmat Allah, terutama nikmat sehat wal afiat. Dengan adanya itu, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga semoga sholawat dan salam selalu kita limpahkan keharibaan Rukul Akbar Nabi Akbar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan ajaran beliaulah yang sangat kita tunggu dan kita nanti syafaatnya minat dunia wal akhirah. Dengan adanya itu, marilah kita mengucapkan dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para teman-teman yang ada di sosmed, alhamdulillah dalam konten-konten yang telah lalu banyak yang telah kita bahas mengenai nukilan-nukilan atau sedikit visi misi di dalam kaidah-kaidah yang termasuk di dalam Al-Quran, Al-Hadis, terutama di dalam agama Islam. Dengan adanya itu, di sini saya akan mengambilkan secuil dari pahala-pahala yang saya tata dengan perkataan pahala yang terlupakan. Di dalam bahasa kami, untuk implementasinya pahala yang terlupakan itu sering dilaksanakan oleh, terutama bagi kaum ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama ibu-ibu, namun tidak terpikirkan masalah pahalanya. Jadi seakan-akan pahala itu tidak ada, namun ada. Jadi penjelasannya begini. Dan konten ini saya menjawab pertanyaan dari saudari Mbak Diah yang beralamatkan di Kaliurang, Semarang. Tolong Mbak Diah, ikutilah dalam pembuatan konten saya ini. Mudah-mudahan Anda bisa jelas yang ada di Kaliurang, Semarang. Dan insya Allah bila mana ada kekurangan dan apapun bentuknya, tolong komentar di dalam kotak komentar. Saudara sekalian yang di dunia sosial media, penjelasannya begini masalah pahala yang terlupakan. Umpamanya, kita ambilkan misal umpama, yaitu ada seorang ibu yang mempunyai tanaman lebat, rindang, dan pada waktu itu telah panen. Umpama ibu itu rumahnya jauh dari kota, kemudian mempunyai tanaman buah durian yang sekarang masih masa panen rayanya. Dengan teringat adanya kawan yang ada di kota, jadi Ibu Siska itu mengumpulkan, memilih dari durian itu yang terbaik. Maksudnya akan dikasih dengan saudaranya atau kenalannya yang ada di kota. Nah, di dalam memilih itu memang sudah betul bahwa sodako itu ambilkan barang yang serupa namun yang terbaik. Oke? Nah, dengan adanya itu Ibu Siska itu tidak sadar dan tidak mengerti bahwa itu yang dikerjakan, implementasi yang dilaksanakan itu akan membuahkan sesuatu, yakni kita tarik sebagai pahala yang sangat berguna baginya. Namun beliau, Bu Siska itu tidak sadar. Nah, dengan adanya itu maka beliau calling dengan temannya yang ada di kota. Halo saudara Dita,
di sini aku ada panen sedikit, mungkin saya akan memberikan kamu, mungkinkah saudara Rita mau? Nah, dijawab, ya waalaikumsalam, dijawab dengan, oke Mbak, apa buahnya? Durian. Ya, nanti kalau mau akan saya antar ke alamat Anda. Oke. Nah, setelah itu, jadi di sini Mbak Siska, ini bukannya apa itu nama dan apapun itu tidak sengaja, dan saya hanya mengambil serampangan. Mbak Siska panen durian. Durian, nah, gitu ya. Nah, dengan adanya itu, Mbak Siska panen durian yang banyak tadi, kemudian mengumpulkan durian itu yang baik-baik 10 biji umpamanya, gitu loh. Nah, dengan adanya durian yang baik 10 biji itu, dia teringat dengan temennya, maka menghubungi lewat sosial media, lewat handphone, menanyakan kepada Saudara, ditanyakan dulu, halo Saudara, kamu mau saya kasih durian karena tempat saya sedang panen? Oke, dia mau. Kemudian durian itu diantar bersama suaminya ke tempat Bu Rita. Jadi Bu Rita ini yang menerima, Bu Rita menerima amal baik dari Bu Siska, gitu. Oke. Nah, akan tetapi setelah Bu Siska pulang kondur kembali, Bu Rita itu berpikir, wah dikasih durian sampai 10, terus dia teringat karena hanya berdua di rumah, dia tuh ada penyakit yang mungkin menurut dokter dilarang makan durian. Nah, dia hanya mengambil seperlunya antara suaminya dan beliau, Mbak Ritanya, mengambil 2, gitu loh. Oke, paham? Jadi Mbak Siska yang menerima durian itu hanya makan 2 biji, 2 durian. Nah, setelah itu kan 10 dikurangi 2 masih 8. Dia berpikir juga, aduh kalau gitu daripada besok itu rusak, durian ini kan sudah masak, akan dikasihkan kepada saudaranya yang kira-kira jarak jauh rumahnya itu tidak begitu jauh, ya kira 50 meteran, itu dikasihkan dengan kepada Bu Tati. Jadi yang 8 buah itu dikasihkan kepada Bu Tati. Alhamdulillah Bu Tati menerima dengan baik, menerima durian. Oke. Jadi Bu Tati menerima 8 durian. Nah, di sini letaknya Bu Tati berpikir juga, mungkin kalau dia makan karena keluarganya lebih dari kurang dari 8 tidak habis. Maka satu juga nek istilah wong Jawa sampun parek denger. Maka durian yang tadi yang sudah dikasihkan dari Bu Rita kepada Bu Tati, dengan Bu Tati dikasihkan lagi kepada saudaranya. Oke. Jadi dengan Bu Tati dikasihkan kepada enaknya tetangga gitulah. Nah, tetangga Bu Tati ini keluarga besar, KB keluarganya besar, banyak. Jadi insya Allah bisa habis dimakan oleh keluarga Bu Tati. Paham? Tetangga Bu Tati. Tetangga Bu Tati. Oke. Bu Siska panen durian memberikan 10 biji kepada Bu Rita, ya biji yang baik-baik, tapi dengan Bu Rita itu hanya dimakan 2, diambil yang 2 ini, lebihnya 8 dikasihkan dengan Bu Tati. Karena Bu Tati merasa juga tidak habis, maka dikasihkan kepada tetangganya Bu Tati sebanyak 5 buah. Paham ya?
Jadi Bu Siska itu 10 biji, kemudian Bu Rita memakan durian itu hanya 2 biji, kemudian dengan Bu Rita dikasihkan Bu Tati memakan 3 biji, lebihnya dikasihkan kepada tetangganya sebanyak 5 biji. Nah, ini yang ditanyakan oleh Mbak Diah alamat di Kaliurang itu begini, apa maksudnya kok itu diambilkan nukilan dari pahala yang terlupakan? Karena begini, ini kan suatu perbuatan yang indah dan baik, tidak tersangka, tidak disadari bahwa pemberian kepada Bu Rita yang beriritan klimaknya mendaki ini jelas mempunyai pahala-pahala tertentu yang sifatnya indah. Namun mereka itu belum begitu tahu apakah ini berpahala, apakah tidak. Mereka menganggap tidak berpahala karena biasa implementasi hal itu dipekerjakan atau dikerjakan oleh kalangan masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu. Paham, saudara? Oke, nah, yang di sini yang perlu kami sampaikan, berapakah nilai amal-amal mereka? Kalau menurut istilah yang memakai klimak menurun atau mendaki, ini bisa menurun, bukan mendaki, karena dikasihkan menurun, kemudian yang dikasihkan lagi mendaki. Ini dari 10 diambil berita 2. Jadi yang mengeluarkan hadiah 100% itu Bu Siska mendapat pahala 100%, yaitu 1 dikalikan 700, 1 dikalikan 700, yang itu di dalam akal kan ada itu. Paham? Nah, selebihnya Bu Rita karena dia itu hanya memakan 2 dari hasil tersebut, maka yang 10 biji dimakan 2 untuk dia sudah menurun, yang dikasihkan 8. Jadi hanya berapa persen? Ini 100%, Bu Siska mengeluarkan lagi 80%-nya. Karena itu Bu Rita hanya 80% dari jumlah 100% yang dikasihkan Bu Siska pada Bu Rita. Ini 100%, Bu Rita memahami, alhamdulillah dengan adanya pemberian itu, tidak menolak, mensyukuri, ini tetap 100%. Dan Bu Rita mengeluarkan lagi, karena dia merasa daripada tidak dimakan, itu dipergunakan atau dikasihkan kepada yang lain. Itu 8 biji, berarti mendapatkan 80% dari jumlah yang dikasihkan oleh Bu Siska. Nah, setelah itu Bu Tanti yang dikasih, dia makan 3. Jadi yang diberikan kepada tetangga-tetangga itu 5 buah, berarti separuhnya dari hadiah atau pemberian Bu Siska. Jadi yang Bu Tanti ini mendapat pahala 50%. Kira-kira mengerti atau belum ya? Kalau sudah mengerti, coba saya nutilkan. Siska memberikan hadiah durian 10 biji. Ini jelas pahalanya 100 utuh. Kemudian Bu Rita yang dikasih tadi juga mengamalkan, namun dia memotong dari hasil dari pemberian itu 2, tinggal 80%. Nah, 80% itu berupa 8 biji itu, karena dia itu tadi tidak makan semuanya, merasa perlu dikasihkan dengan orang lain, yaitu kepada Bu Tati sebanyak 8 biji. Namun Bu Tati juga begitu, karena keluarganya ada 3, makan satu-satu sudah kenyang atau sudah enak, jadi dikeluarkan lagi, yaitu yang 50%. Jadi pahala Bu Tati itu ada 50%, Bu Siska ada 20%, Bu Rita 20%, yang dari keluarga tadi Bu Tati 30%. Kemudian ini yang menghabiskan teman-teman